My Lecture My Husband. Karena kita punya komandan yang hebat, sutradara yang luar biasa gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan dialog-dialognya jadi terasa begitu dekat dengan banyak orang, relevant gitu. Itu juga semua nggak bisa lepas dari tangan dinginnya Monty Tiwa sebagai sutradara gitu. I hope he's Bener watching. banget. I don't know if he's watching. Nggak tahu deh. Cuma Pak Monty tuh emang apa ya, dia selalu bisa kasih kita tuh rasa, sehingga kita bisa kayak lebih ngerasain lagi adegannya, dan lebih kayak bisa lebih ngerasa relate lagi gitu. Walaupun aku nggak punya pengalaman kayak Inggit, tapi gara-gara dikasih rasa sama Pak Monty, dikasih motivasi yang bener-bener pas dan menurut aku jadi relate banget ke akunya, jadinya aku bisa ngelakuin adegan itu sama kakak secara jujur dan gitu aja gitu, kayak nggak kerasa kalau kita tuh punya beban yang gimana ngelakuin adegan-adegan yang kelihatannya mungkin sulit gitu. Jadi sangat enjoy, dan malah kita pas syuting ketawa-ketawa mulu gak sih? Iya. Tadi aku juga bahas tuh bahwa selama kita syuting itu sebenarnya kalau kita lagi break gitu ya, kita kan ngumpul ya, kita ngobrol, kemudian kita bercanda-bercanda gitu. Dan kalian juga harus tahu ya bahwa di lokasi itu sebenarnya suasananya tidak semenegangkan itu gitu. Suasana syutingnya tuh sangat santai sekali. Seperti biasa, Prilly adalah seseorang yang selalu membawa snack, makanan, minuman di setiap hari syuting gitu ya. Sementara saya adalah orang yang hampir jarang sekali yang namanya ngemil. Saya tuh cuman air putih, es teh yang penting, dan lemon, air putih dengan lemon di dalamnya. Iya betul, air putih dengan lemon, that's right. Udah gitu. Saya tuh itu aja. Yang penting ada es teh, kopi, dan air putih gitu. Udah, itu buat saya udah cukup gitu. Tapi Prilly selalu menggoda dengan cemilan-cemilan dan minuman-minuman yang entahlah dari mana. Dia tuh selalu datang kiriman-kiriman dari fans-fansnya. Macem-macem lah, snack. Nanti hari ini kopi apa gitu, kue, cookies. Dan aku tuh kayak I know your favorite snacks kan. You really like keripik singkong. Jadi aku setiap mau beli snack tuh aku bilang, aku selalu bilang sama Siti, Sit beli keripik singkong biar Kak Reza mau. biar aku nggak ngunyah sendirian. Terus dan kita di lokasi benar cuma makan, ketawa, udah. Iya, aku mau nanya sama kamu gitu ya. Menurut aku kan 2020 itu it's tough gitu ya, it's hard ya, it's berat banget lah gitu untuk banyak orang gitu. Tapi kalau saya pamit untuk kembali, bukan satu hal yang mungkin kamu syukuri bahwa ya gue jadi belajar tentang hal ini sih di tengah pandemi kemarin gitu. Is there an ending? Of course. Kayak so many things yang aku akhirnya belajar untuk bisa overcome gitu loh. Terutama harus ikhlas sih. Kayak karena pas awal-awal pandemi kan banyak banget kerjaan yang akhirnya ke-cancel. Terus aku kan I run my own. Saya pamit. Terus tiba-tiba pandemi kayak gini semuanya jadi makin sulit gitu. Tapi kalau misal aku terus ngeluh, terus kayak marah sama keadaan, kenapa sih bisa ada COVID, kok bisa sih kayak gini, gimana sih, bla bla bla, marah-marahin semua orang nggak ada gunanya. Jadi ya aku harus bisa ikhlas jalani. Saya pamit. Aku tahu pasti ada hikmahnya gitu. I always believe there always a rainbow after all the storm gitu. Jadi pasti ada sisi indahnya, ada sisi positifnya. Dan ternyata sisi positifnya adalah kita bisa syuting My Lecture My Husband gitu kan. Itu menjadi salah satu my highlight di 2020 yang ngebuat aku akhirnya kalau 2020 ini nggak terjadi seperti ini, mungkin nggak syuting My Lecture My Husband, mungkin nggak ketemu sama Pak Monty atau kakak di 2020. Tapi karena di 2020 jalannya kayak gini, akhirnya ternyata My Lecture My Husband bisa jadi series. Terus
kita bisa angkat cerita yang very relatable sama semuanya. Terus ya udah akhirnya bisa menjadi orang yang lebih positif karena kayak apapun yang terjadi di hidup ini aku jadi merasa untuk kayak just let go, ikhlasin aja apapun itu gitu. Kalau kakak sendiri apa? Mungkin 2020 ini kemarin ini itu aku banyak contemplate ya, banyak merenung, refleksi diri gitu ya. Bertanya kepada diri sendiri tentang apa sih yang sebenarnya sudah aku lakukan di dunia ini gitu. Bukan hanya terkait pekerjaan gitu ya, tapi banyak hal personality wise gitu juga. Itu aku banyak memikirkan tentang itu. Bersyukur lebih banyak bahwa setidaknya masih punya atap untuk berteduh, masih punya makanan untuk dimakan, things like that gitu. Masih ada air yang bisa diminum. Those simple thing gitu, masih bisa bernafas dengan leluasa gitu. Jadi ada banyak hal-hal sederhana yang mengingatkan aku kepada sebenarnya esensi hidup kan pada hakikatnya sangat sederhana gitu. Kalau kata Pramudia Anantatur tuh, hidup sungguh sangat sederhana, yang hebat-hebat hanya tafsirannya aja gitu. Dan aku menemukan arti itu di 2020 gitu. Dan sekarang kita masuk 2021 dengan kondisi udah COVID ya. Kita di kondisi di mana kita pandemi, kita sekarang Jawa Bali juga PSBB lagi gitu. So it's a tough year to start juga sebenarnya gitu. Maksudnya ini awal mula yang tidak gampang pasti buat banyak orang gitu. Jadi mudah-mudahan ya itu sih Pril yang banyak aku mungkin bisa pelajari gitu ya di 2020. Lebih bersyukur juga sih ya Kak. Maksudnya kayak aku jadi lebih berempati sama keadaan orang lain gitu. Misalnya kita pengen kelepasan ngeluh aja, aku langsung berpikir kayak, oh nggak boleh nih ngeluh, masih banyak orang yang lebih susah, kehilangan pekerjaannya, masih banyak orang yang harus berusaha overcome COVID itself. Jadi aku kayak lebih bersyukur dan jadinya malah nggak pernah ngeluh sama sekali ya dengan keadaan yang ada gitu. Misalnya ada apa aku yang kayak ya udah it's okay, mungkin emang ini jalannya kayak gini. Pasti nanti ada sesuatu yang baik lagi di depan gitu. By the way kita mau ketemu nggak jadi-jadi ya kemarin-kemarin ini ya. Iya, aduh aku udah keburu ke Jogja deh. I miss you so much tahu. I know, padahal kita ketemu tuh terakhir itu kan kita makan bareng ya. Iya, kita makan bareng. Kan? Itu kita makan bareng. Itu sebelum tahun baru ya? Iya sebelum dong, sebelum tahun baru. Iya sebelum tahun baru. Dan itu juga nggak kita rencanain deh. Kayak I remember I send you a pictures aku di mana. Jadi waktu itu sempat Prilly ngirimin aku foto di WhatsApp gitu. Terus aku buka gitu, dia di sini pas banget aku lagi mau cari makan. Terus aku surprisein dia. Aku datang aja gitu, aku ketok-ketok gitu. Ketok-ketok, halo. Terus aku kaget gitu kayak aku rasanya kayak dikasih surprise ulang tahun tau. Terus tiba-tiba ya udah. By the way, akhirnya ya udah deh kita nongkrong sampai malam. Right. By the way, banyak yang nanya ke aku gitu. Banyak yang nanya ke aku, suruh nanyain ke kakak. What is your favorite scene di My Lecture My Husband? Favorite scene di My Lecture My Husband is saat di rumah masih awal-awal kita pindah bareng, terus bikin peraturan lah di rumah. Iya. That's one of my favorite part gitu ya. Iya, dengan banyak lainnya. Sama my favorite scene adalah scene di episode 8. Tapi sayangnya kalian harus nonton dulu. Jadi saya nggak bisa bocorin kalau that's my favorite scene. Apa namanya? Ya itu scene yang luar biasa lah. Pokoknya nanti kalian nonton aja lah sendiri gimana. Oke. Kamu apa? Aku itu setiap kita berantem gemes gitu aku suka sih. Dan itu kan aku ngakak sebenarnya di BTS-nya.
Aku nggak pernah bisa konsentrasi gitu. Yang aku video call ibu, terus kayak modus nih mas, terus habis itu kamu kali yang modus, itu kan aku ketawa mulu kan akhirnya.